Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Ibadur Rahman Jumoyo Salam Magelang yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian pagi ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala qol a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sadaqallah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Majelis Taklim Ibadur Rahman yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah di pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah sehingga bisa menghadiri pengajian pagi ini. Mudah-mudahan kita semua, majelis kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat tasalam mudah-mudahan tetap terima atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, tema kita apa? Ramadan berkemajuan. Maju ya, bukan berkemun munduran, tapi berkemajuan. Jadi kalau Ramadan berkemajuan, berarti ingat jenengan itu bahwa Ramadan bisa maju itu harus punya arah yang jelas. Jadi kalau instansi atau apa saja lembaga-lembaga besar kalau ingin maju ya itu harus punya standar apa namanya arah yang dituju secara jelas. Yang dituju itu jelas. Nah kalau yang dituju harus jelas, maka Ramadan yang akan kita lakukan seminggu lagi itu harus jelas arahnya. Kalau saya katakan arah yang jelas itu adalah kita harus punya visi ya, visi yang akan kita jangkau, yang tercapai itu apa kira-kira yang akan kita capai itu visi ya. Makanya di lembaga-lembaga besar itu, perguruan tinggi atau di sekolah, madrasah, di apa itu mesti ada visi tadi, ya visi, arah yang akan akan dicapai. Kalau Ramadan berkemajuan berarti harus mau tidak mau harus kita tanamkan suatu visi. Kita mau diarahkan kemana? Nah kalau Ramadan, karena kita nanti akan puasa itu, visi kita sederhana saja. Visi kita itu muttaqin. Nah, ya dah? Apa itu? Muttaqin. Muttaqin itu artinya orang yang sudah jadi, orang yang bertakwa tapi sudah jadi ketakwaannya. Di dalam salah satu surat Al-Quran, surat
Surat An-Naba juz 30 surat pertama itu An-Naba itu amma yatasa alun, itu di akhir-akhir kan ada kalimat begini, innalil muttaqina mafaza. Nah, ya, innalil muttaqina mafaza. Kita ambil visi di situ. Muttaqin. Ramadan itu tujuan utama yang akan kita capai itu adalah muttaqin. Karena apa? Karena muttaqin itu kata Allah mafaza. Mafaza itu asal kata dari fauzun. Gitu. Fauzi, bapaknya, anak putrinya. Fauzia. Fauzia, kan itu kan. Jadi bapaknya Fauzi, anak putrinya Fauzia. Nah itu. Jamaknya mafaza. Apa itu? Terus beruntung. Nah, beruntung dunia dan beruntung akhirat. Nah, itu namanya fauzun atau faza yafuju fauzan. Pak Fauzi itu tidak pernah rugi, tapi untung terus. Nah, itu. Tapi Allah mencantumkan di situ itu kata mafaz. Artinya apa? Orang itu selalu akan beruntung di mana saja dan kapan saja. Siapa itu? Arah orang yang nanti yang berRamadan itu, yang berpuasa itu. Nih, beruntung dunia, beruntung akhirat. Di rumah beruntung, di jalan beruntung, di dapur beruntung. Melu pengajian beruntung. Jadi rodok-rodok ngaku siti ora apa-apa, si penting beruntung. Nah, itu namanya visi. Jadi visi apa? Muttaqin. Nah, di dalam mengisi arah muttaqin itu kudu ono di bawahnya itu namanya misi. Ya. Misi itu apa? Misi itu bukti-bukti dalam perjalanan menuju visi itu. Ya. Berarti apa? 3. Kalau saya katakan dalam Al-Quran itu hampir ayatnya itu berurutan. 183, 185 dan 186. Di akhir ayatnya itu ada begini. 187 dulu. Surat Al-Baqarah itu misinya la'allakum tattaqun. Ayat pertamanya gimana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kemudian kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kan itu. Jadi kalian dipanggil oleh Allah sebagai orang yang beriman. Ya, Allah hanya manggil kita yang beriman, yang tidak beriman nggak ngurus. Untuk diberi apa? Kataba. Ingat ya, kataba itu ditentukan, diwajibkan. Kutiba alaikumus siyam, apa yang diwajibkan? Siyam. Terus di situ ada apa? Siyam itu agar kamu apa? La'allakum tattaqun. Nah, pakai la'ala tattaqun itu apa? Dalam perjalanan orang menjadi muttaqin itu tidak langsung jadi. Jadi orang yang menjadi muttaqin itu pasti ada proses. Ya tak? Rodok ngantuk-ngantuk di kuat-kuatkan sehingga orang ngantuk. Coba. Rodok males bisa rodok. Loh, kok menengkap ya? Rodok males bisa rodok kuat, semangat. Nah itu proses. Jadi muttaqin itu tidak ujuk-ujuk jadi, tapi melalui proses. Nah prosesnya itu adalah la'allakum tattaqun. La'alla itu kalau dalam bahasa Arab itu namanya harfu taroji. Taroji itu harapan. Harapan itu berarti kan ada yang kena, ada yang tidak. Nah, karena ada kalimat setelah la'ala itu ada tattaqun. Tattaqun itu artinya apa? Orang yang sedang dalam proses menuju muttaqin. Menuju apa tadi? Visi itu.
Jadi artinya apa? Artinya menuju mutakin itu tidak ujuk-ujuk, tapi harus diusahakan. Usaha. Dalam salah satu surat Ar-Ra'd itu Allah mengatakan begini, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nyata nasibmu, kalau diberi nasib gak apa-apa, sehingga kamu bisa merubah nasibmu sendiri. Artinya apa itu? Kamu jadi mutakin atau tidak itu tergantung kamu. Allah belas, Allah hanya ingin melihat apa? Kamu sudah diberi standar, ini mutakin sebagai visi, kemudian konsekuensinya adalah harus diusahakan. Nah, diusahakan itu artinya apa? Artinya diusahakan itu la'allakum tattaqun. Ada usaha sedikit demi sedikit menuju mutakin. Nah, arah menujunya itu namanya misi. Misi yang pertama adalah la'allakum tattaqun. Harus terus menerus, ya. Terus menerus itu dalam bahasa Al-Quran namanya fi'il mudhari'. Kata kerja bentuk sedang atau continuous tense. Nah, itu continuous tense. Tuh. Ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian berbahagia, misi yang kedua adalah la'allakum taskurun. Nah, ya dah. Misi kedua itu apa? La'allakum taskurun. Kamu di dalam bulan Ramadan itu dalam rangka tercapainya mutakin itu, di samping itu juga perjalanannya itu harus pandai bersyukur. Nah, itu misinya itu kamu sedikit demi sedikit itu usahakan menjadi orang yang pandai bersyukur. Misi yang kedua, la'allakum taskurun, pandai bersyukur. Pandai bersyukur itu apa tandanya? Siti terima kasih. Nah, secara apa? Lisan. Nyata? Siti terima kasih. Tidak ada satu pengeluhan, nyata, pengecewaan, sedih ketika Allah itu sudah menentukan segala sesuatu yang kita capai. Itu namanya syakir. Orang yang pandai bersyukur. Nah, orang yang pandai bersyukur itu mesti jiwanya apa? Tenang. Kalau jiwa tenang dalam bahasa Arab jenenge apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi jiwa yang tenang itu adalah nafsun mutmainnah. Lah kalau nafsun mutmainnah itu kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah itu kan begini. Apa itu? Ada doa 3 itu dalam salah satu hadis itu. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Nah, tu'minu biliqaika wa tarda biqadaika wa taqna'u bi'ataika. Nah, tanda jiwa yang tenang itu perlu kata Rasulullah. Apa? Tu'minu biliqaika. Jiwa yang yakin akan bertemu Tuhannya. Tu'minu biliqaika. Jiwa yang yakin akan bertemu kepada engkau. Engkau itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus punya keyakinan saya akan bertemu dengan Allah. Tapi syaratnya bertemu dengan Allah itu boleh, karena itu sangat nikmat sekali. Digambarkan Rasulullah itu ketemu dengan Allah itu sama saja jenengan itu meraih nikmat 99 nikmat. Nah, yang satu mana? Yang satu sudah dibagi semua orang di dunia. 99-nya akan diberikan kepada hamba ketika mampu bertemu dengan siapa? Dengan Allah. Wah, itu nikmatnya luar biasa itu. Satu nikmat dibagi wong sak donya, berarti tinggal berapa? 99. Kata Rasulullah, itu akan diberikan ketika orang itu bertemu dengan siapa? Allah. Dengan Allah.
Rasul saja nggak mampu kok bertemu ketika Lauhul Mahfuz itu, ya kan? Hanya suara. Gitu. Nabi Musa juga begitu kan. Gitu. Nah Allah begini, saya bisa memberi kemampuan kamu bisa bertemu dengan saya syaratnya loro. Gampang syaratnya loro. Apa aja syaratnya loro? Surat Al-Kahfi ayat terakhir. Allah memberi gini, faman kana yarju liqa rabbih. Sapa wonge sing kepengin liqa. Liqa itu apa? Berjumpa, bertemu langsung kan itu kan? Liqa rabbih, bertemu dengan siapa? Tuhannya. Jadi faman kana sapa wonge yarju yang mengendaki liqa rabbih, bertemu marang Tuhannya, apa syaratnya? Falyamal amalan sholihah. Kamu harus bisa menampilkan amalan yang aku ridho, yang Allah senang. Jadi kita mampu menampilkan amal yang kira-kira Allah itu meridhoi. Amal soleh itu kan begitu kan? Amal soleh itu menurut Allah itu ridho. Jangan diukur menurut siapa? Manusia. Kalau diukur manusia amal soleh itu wah, kacau nanti. Itu seperti pernikahan antar jenis, itu laki sama laki, kan itu kan Taiwan sudah disahkan, ya kan? Menghampiri sekarang itu mau masuk ke Singapura, laki sama laki ke KUA, naik becak, mau apa mereka? Mau menikah, perempuan sama perempuan, dan itu soleh kata mereka. Soleh itu apa? Baik menurut siapa? Manusia. Makanya kalau dia amalan soleh, amalan soleh itu adalah amalan yang Allah ridho. Nah ketika ada orang nikah laki sama laki, Allah ridho enggak, tapi manusia ada yang seneng pada seneng, berarti kan ridho toh. Nah berarti ukuran apa amal soleh itu? Menurut Allah. Jadi amalan itu baik menurut siapa? Allah, bukan menurut manusia. Jadi makanya amalan yang Allah ridho. Tapi ada amalan yang Allah melaknat, bukan ridho. Sopo? Wong sing nikah laki sama laki, perempuan sama. Dan itu mulai sekarang itu sudah berduyun-duyun. Ini antrian loh ini. Nikah sama laki, sama perempuan. Perempuan sama perempuan, laki sama laki. Aku tahu banyak. Nah ini dunia mau dibalik, siap dibalik itu. Zaman Nabi siapa? Lut kan? Ya itu. Yaktu Nabi Rijal. Kaumnya Nabi Lut itu berulang-ulang, Nabi Lut itu sudah berceramah sekian tahun tapi tidak diindel. Tidak diindel ya. Orang dipercaya, orang di apa? Orang didengar, orang digubris gitu. Tapi sabar. Artinya apa? Awas sendiri yang berperan. Sudahlah, kamu jam 1 nanti kamu pindah. Dari mana? Dari Jumoyo. Kemana? Ke Mino. Nah, Jumoyonya mau ada apa? Jam 1 malam. Nah, umpamakan situ kan gitu. Akhirnya apa? Bener. Nabi Lut sama teman-temannya, sama sahabat-sahabatnya yang nurut itu jamaah, termasuk jamaah Ibadur Rahman itu pindah semua. Jam 1 itu kemudian Allah reaksi. Reaksinya apa? Tanahnya itu, kaumnya Nabi Lut itu ditumplek. Ditumpleknya ini gitu. Beleng. Nah, atas jadi bawah, bawah jadi atas. Dan itu dikesan dalam Quran. Karena apa? Karena cuma satu. Mereka orang ngandel. Orang ngandel tadi apa? Toek dengan siapa? Apa yang disampaikan Nabi Lut? Ojo nikah laki sama laki, ojo nikah perempuan sama perempuan. Nikah itu adalah antar jenis, laki sama perempuan. Tapi mereka tidak percaya. Ya udah. Akhirnya apa? Awan nublat. Ya itu Nabi Lut. Karena mereka seperti itu. Sampai apa? Ditemukan kan itu tanah yang berapa ribu hektar itu
diteliti oleh orang Jerman itu tentang pertanahan itu. Kenapa tanah ini bersama dengan yang sebelah itu, yang ini kok nggak bisa tumbuh ketika ditanamin apa saja, padahal sama tanahnya. Diteliti ternyata apa? Tanah ini balik, walik. Apa? Berarti bekas tanahnya kaumnya siapa? Nabi Lut, yang pada waktu itu Allah balik. Jadi nggak bisa sekali diapakan saja, itu nggak bisa. Coba itu. Ngono wis ana contoh ngono tapi baleni. Isek ngotot. Sekarang apa ditiru kan di Bandung, di mana itu ya? Di Jogja segala macam. Nah, kita terus memberitahukan jangan sampai. Karena apa? Kalau Allah sudah nublek itu, sing ora iki ya melu. Ya kan? Orang kok awam milih-milih, kue orang, kue ya orang, tapi ketika ada di satu tempat itu, ya kan? Ketika awas sudah balas, yang lain juga kena. Kok kena kenapa? Karena tadinya menang. Orang yang memberitahu, jadi amar ma'rufnya nggak ada. Jadi kita itu punya peran dalam apa? Dalam masyarakat itu. Apa? Mengemban amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ada sesuatu yang kira-kira janggal atau mungkar, segeralah bergerak memberitahu. Udah gitu. Kalau tidak mau, sudah doain. Jangan diam. Diam itu nggak boleh. Makanya kata Allah itu apa nama? Kuntum khaira umat. Kamu itu umat yang terbaik. Kalau apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna. Kamu selamanya akan baik kalau hidup kamu itu ada apa? Ada mau menyuruh kepada kebaikan. Terus apa? Mencegah kepada kemungkaran. Kalau ada kemungkaran kamu diam, ingat. Ketika Allah menjatuhkan siksa, ujian besar, itu tidak terkena kepada orang yang dolim saja, tapi yang tidak dolim juga kena. Contohnya gempa Jogja, santrinya juga banyak yang apa? Meninggal, berapa ribu santri itu. Padahal santri itu setiap hari apa? Baca Quran, menghafalkan. Tapi Allah kok gak milih-milih? Santri hidup, sing rodok bangkang apa? Tapi kena. Nah itu pelajaran apa? Berarti kita itu nggak boleh diam. Hidup itu ada maknanya kalau bergerak. Karena apa? Bergerak itu suatu kewajiban. Itu. Maka wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Kemudian apa? Wa ya'muruna bil ma'ruf. Apa artinya itu? Bukan sebagian kamu punya kewajiban untuk menyuruh kebaikan, enggak, tapi artinya itu apa? Wal takum minkum ummatun. Kamu wajib. Coba. Kalau apa? Terjemahan di Kementerian Agama itu jadi perlu diralat itu. Artinya apa? Sebagian saja sih mau, tapi sebagian orang. Padahal itu di situ wajib setiap individu apa? Menyuruh kepada kebaikan. Itu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair itu. Berarti apa? Misi Ramadan itu adalah la'allakum tashkurun. Misi kamu terus-menerus berusaha menjadi orang yang apa? Yang pandai bersyukur. Tadi saya lupa satu. Bertemu dengan Allah tadi kan dua toh syaratnya. Yang pertama yakin akan bertemu dengan siapa? Dengan Allah itu adalah amal yang soleh. Yang kedua apa? Wala yusrik bi ibadati rabbihi ahad. Apa itu? Wala yusrik itu artinya jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah sedikit pun. Ahad itu sedikit pun. Jadi artinya apa? Pesan kalau kamu dalam beribadah kepada Allah semata-mata apa? Untuk Allah. Ya, ojo sampai kamu dalam berbuat, dalam beribadah untuk yang lain. Ya, itu namanya apa? Wala yusrik, dalam jalan jangan kamu menyamakan. Ya, syrik mengikutkan. Nah, itu yusrik itu kan sirka itu kan apa?
biibadatihi, di dalam proses peribadatan ya, kepada selain Allah sedikit pun. Nah, kalau kamu dalam hidup sudah ada dua itu, selalu amal yang Allah ridho, kemudian yang kedua, di dalam gerak ibadah kita semata-mata karena Allah, itu kita sudah punya level liqa'illah. Pasti kamu akan siapa? Bertemu Allah. Sebaliknya kalau itu tidak ada, adanya cuma satu, ya toh? Wah, itu nggak bisa. Harus ada dua itu. Nah, itulah Ramadan berkemajuan itu akan menciptakan orang yang ikhlas itu. Ikhlas apa? Dalam beramal. Tak ubahnya seperti Ramadannya itu, puasanya itu kan amal. Itu kan ikhlas gitu. Yang kedua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah la'allahum yarsudun. Misi yang ketiga orang berpuasa itu atau Ramadan itu adalah siap hidup dikawal oleh Allah. Itu namanya yarsudun. Orangnya namanya mursyid. Dulu kita di pondok itu kan ada namanya mursyid. Mursyid itu siapa? Senior yang mendampingi santri-santri junior itu di satu kamar. Dulu saya kan satu kamar itu 40 orang. Terus di situ ada mursyidnya dua, yang mendampingi itu, yang mengarahkan, yang apa namanya, yang mimpin situ lah, yang mendampingi kan itu kan. Itu namanya mursyid. Nah, Allah menyebutkan la'allahum yarsudun, puasa kamu itu maju, berkemajuan kalau kamu nanti siap setelah Ramadan itu selalu dikawal Allah. Di mana saja dan kapan saja siap dikawal Allah. Jadi misi sudah, ya toh? Apa misi yang pertama? La'allakum tatakun. Misi yang kedua la'allahum taskurun. Misi ketiga la'allahum yarsudun. Itu misi. Visinya apa tadi? Muttaqin. Kalau tiga itu bisa kita usahakan, muttaqin itu pasti kena. Muttaqin itu pasti kena. Nah, setelah orang itu punya visi dan misi, dituntut sekarang kamu harus bisa memprogramkan atau apa? Mengagendakan. Ada agenda apa yang harus dilakukan dalam bulan suci Ramadan? Kalau nggak ada agenda, pasti nanti sama penampilannya. Penampilannya sama apa? Tidak bulan Ramadan sama bulan Ramadan podo. Wah, malah bulan Ramadan akeh turune. Alasannya apa? Ya, tolong itu bapak di mas. Jadi alasannya apa? Dia kok tidur terus di bulan suci Ramadan? Dia jawab ibadah. Nah, ya kan? Turune wong poso, ya wis apa namanya? Itu berarti rodok kelas. Keterangannya Ustadz pada waktu ceramah itu pas ngantuk. Ngantuknya gimana? Turune wong poso kuwe ibadah. Wes terus turu. Ya terbawa oleh apa? Tidur. Begitu bangun terus langsung nyoto. Bar nyoto langsung pulang, memberitahu kepada anak-anaknya dan istrinya, "Dek, tidure wong poso kuwe ibadah. Engko kapan aku turu ojo coba." Jadi di mana saja kapan saja dalam kondisi tidur. Karena tidurnya wong poso kuwi apa? Ibadah. Nah, jangan ya. Rasulullah itu mengeluarkan kalimat tidure wong poso itu ibadah melihat orang sekelompok. Ngapain? Ketika tadi kelompok ngomong, wis toh, Rasulullah kemudian keluar jauh,
datang lagi, orang itu masih ngomongin tanggane. Gibah. Lah kok sampai 2 jam? Apa sing di omongke? Kancane teko meneh nambahi. Kancane sing rada akeh, sing rada ado teko meneh terus nambahi, tambah ra. Rasulullah tahu akhirnya apa? Keluarlah kalimat, tidure wong poso kuwe ibadah. Artinya apa kalau begitu? Kamu daripada ngomongin orang yang tidak-tidak, omong kosong kuwi, lebih baik tidur. Karena kamu poso. Karena apa? Kalau kamu tidur itu pahala. Pahalanya kenapa? Pahalanya karena kamu bisa meninggalkan semua yang kamu omong ke kuwi. Berarti lebih mulia tidur daripada ngomong. Nah, karena sia-sia itu. Nah itu kan gitu. Nah oleh karena itu apa? Ramadan berkemajuan itu artinya harus punya agenda, harus punya program apa yang harus dilakukan di dalam bulan suci Ramadan. Ojo sampai podo antara di luar Ramadan sama di dalam Ramadan. Saya ingat kalau penjelasan seperti ini ya. Ingat apa? Kalau kita teliti hadis, Rasulullah itu kan ketika Rajab sama Sa'ban itu kan doanya gimana? Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fi rojak tanah itu lah iki. Allahumma barik lana fi rojaba. Kemudian wasa bana wabalikna Ramadan kan itu kan. Nah sekarang kan itu ada kata-kata Allahumma barik lana. Ya dah, ketika Rajab itu kan, Rajab kan sudah selesai. Ini Sa'ban kan menghampiri selesai. Sekarang gini aja dulu. Allahumma barik lana, barokah itu apa? Kan yang ditunjuk, yang diminta barokah apa? Semoga Rajab barokah dan Sa'ban barokah. Nah sekarang pertanyaannya, Rasulullah sih dimaksud barokah di situ itu apa? Kok dipadaki karo minum? Allahumma barik lana fima rozak tanah. Ini rozak tanah. Artinya apa? Artinya yang kita minum itu memberkahi. Nah sekarang masalah berkah itu apa? Barokah itu kata Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin itu begini. Ziyadatul khair. Nah, tambahnya kebaikan. Jadi baiknya itu tambah itu. Untuk melihat jenengan saja. Lek melu ngaji ngantuk. Gitu. Wingi saiki tambah ngantuk. Berkah banget. Coba ya. Wingi ngantuknya ming sekali, saiki coba. Kalau sekarang berkali-kali berarti orang itu apa? Barokahnya dicabut oleh Allah. Karena tidak semakin meningkat, tapi semakin menurun. Nah yang diminta Rasulullah itu Rajab itu naik, Sa'ban tambah naik sampai Ramadan, wabalik itu. Nah gitu. Jadi ada peningkatan begitu. Tapi ketika mengakhiri Sa'ban, Rasulullah ganti loh doa itu. Ganti gimana? Allahumma salimni. Nah coba ya. Allahumma salimni ila Ramadan. Salimni. Apa itu? Ya Allah sehatkan kami sampai
Ramadan. Sampai Ramadan ini sampai akhir Ramadan. Yang diminta apa ketika sudah menghampiri Ramadan? Sehat. Karena barokahnya sudah. Rajabnya sudah barokah. Sa'bannya sudah barokah. Artinya apa? Pembiasaan ibadah itu sudah menjadi satu karakter. Apa? Baik kan itu. Maka ketika menghampiri Ramadan, ganti Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, sehatkan badan ini sampai Ramadan. Nah, Allah begini, kalau kalian minta sehat badan, kalau sudah saya beri di dalam bulan Ramadan, kamu mau ngapain? Nah, coba. Kalau sudah sehat terus mau ngapain? Terusnya apa? Doa itu wasallim li Ramadan. Nah, coba itu. Wasallim li Ramadan. Apa salim li itu? Saya berjanji ya Allah, kalau sehat saya akan memadatkan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Padat kan? Jadi waktu-waktu itu padat untuk apa? Urusan akhirat, dalam artian ibadah. Secara tidak langsung berarti apa? Hal-hal yang sekiranya urusan dunia cepatlah diurus sebelum Ramadan. Ojo urusan dunia disibukkan di bulan Ramadan. Akhirnya tidak padat ibadah. Contohnya apa? Gini, bersih omah. Ojo nunggu Ramadan. Apalagi rodo akhir Ramadan. Kan kebiasaan ngono kuwi to. Tanggal 20, tanggal selawe malah sibuk sekali. Sibuk apa? Loh, sampai wis ngerti. Belajar biasa kan? Iya kan? Bersih omah kemudian badan itu sangat menentukan. Gitu. Termasuk mempersiapkan baju, pakaian, sajadah segala macam. Itu kalau bisa diusahakan sadurunge Ramadan. Ojo begitu masuk Ramadan jenengan sibuk ning pasar. Ya kan? Dino Senin ngajak anak laki jam 10 ning pasar, teko jam 4. Oleh apa? Kaos kaki 4. Besok meneh ngajak sing putri berangkat jam 11, datang jam 5. Oleh apa? Oleh dawet. Itu oleh saya. Lah, apa berapa jam itu? Hanya untuk urusan apa? Dunia. Berarti secara tidak langsung tidak memadatkan waktu Ramadan di dalam beribadah. Makanya jenengan kalau bisa diusahakan ya hari-hari sebelum Ramadan. Gimana? Beli baju, ya disiapkan. Gitu. Ojo nunggu diskon. Orang memberi diskon di bulan suci Ramadan itu saja nipu. Tak kandani sampean. Asalnya cuma harganya berapa? 150. Berhubung sudah tanggal 15 Ramadan, pinter. Begitu waktu tutup jam 9, ya toh? Pegawai ini disuruh masuk 4. Untuk apa? Untuk nyetek-nyetek, cas. Numpuk harga. Harga yang kemarin 150 itu diganti 315. Paginya diskon 50 sampai 70%. Sampai tertipu, tak kandani. Soalnya istri saya juga jualan. Tapi tidak seperti itu.
Wes biasa-biasa saja, artinya apa? Daster sakmono ya sakmono kuwi. Ya itu gitu. Wes apa saja, batik sakmono kuwi. Enggak usah pakai gitu-gituan. Gitu. Sing ngatur kabeh sapa? Allah. Tergantung kepada niatnya. Nah, jenengan tak kandhani itu. Berarti apa? Persiapan untuk kebutuhan Ramadan diusahakan sebelum Ramadan. Untuk apa? Untuk memadatkan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Kalau ada itu berarti maju. Ramadannya itu maju. Makanya namanya apa? Ramadan berkemajuan. Kalau podo karo wingi, ya ojo jenengi Ramadan berkemajuan, tapi apa? Ramadan sampai wis ngerti. Ya tambah tahunnya kok malah tora tambah apa nah ibadah, ya kok malah podo karo wingi berarti rugi. Gitu. Jadi memadatkan. Termasuk jenengan itu kan masih nyimpan toples enggak? Piring barang itu masih tahu? Itu jangan dikeluarkan di akhir-akhir Ramadan. Nanti jenengan boyoi loh, masuk angin. Iya kan? Seharian bersih-bersih, akhirnya sore nih masuk angin, ora iso traweh. Kenapa Mbak kok nggak datang ke masjid? Masuk. Loh, kenapa masuk angin? Seharian apa? Ini Ramadan loh. Ramadan kok masuk angin? Berarti gimana? Sebelum Ramadan toples, gelas-gelas dikeluarkan. Diapakan? Dicuci, bersihkan semua. Kalau nggak mau dilondreke. Di sini atau saya ini banyak laundry kan? Nah, bis. Telung dina teko bersih kabeh. Kosong kabeh itu 12 toples itu. 12 toples kok kosong kabeh. Bareng ngono kuwi jenengan belanja. 12 toples tadi itu semua penuhin kabeh. Ono sing kuning enggak itu? Gitu. Tarik saja di Pak Haji Hamam itu. Habisin. Wah, masuk. Yes. Duit engko Pak, enggak apa-apa. Sing penting saiki disuruh ustaz apa? Isi toples. Ngebeki toples 12 tak beki kabeh. Wis to? Dibeki kabeh. Jenengan punya inisiatif. Iki kalau enggak ditutup rapat apa? Lempem. Nah, dilakban. Tutup tedres dilakban. Wis. Wis. Kira-kira tahan lama ta itu? Wis. Bar ngono kuwi masukkan ke almari. Yes. Kok masih terlihat? Karena kacanya kaca putih kan? Nah, jenengan cari koran. Cari koran toh? Cari koran ditutup dari dalam, jangan dari luar. Dari dalam tutup gitu. Yes. Tidak terlihat ditutup kan? Jeret tutup. Berarti tutup kunci. Kuncinya ketelingsut. Iya toh? Kunci itu. Kalau nggak dikunci, DCP. Cucune, anaknya kalau lihat sepak bola malam, wah cari bapaknya. Kunci, terus kuncinya dideliki. Wes aman. Untuk apa? Dibukanya nanti 1 Syawal. Malam takbiran. Wes. Begitu malam takbiran Allah Akbar, mulai operasi mau apa? Buka toples, buka almari. Cari kuncine. Lari. Ya aja sampai lari. Ya. Itu caranya Pak. Kiat-kiat untuk memadatkan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Nah, itu. Jadi punya program, nah, itu. Memadatkan bulan suci Ramadan dalam waktu. Nah, kalau ingin memadatkan dalam rangka apa? Punya program, punya agenda minimal 3 yang jenengan agendakan di dalam bulan suci Ramadan. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Apa 3 itu? Visinya sudah, misinya sudah. Sekarang tinggal agendanya. Agenda 3 itu yang pertama adalah irtifa'us sholat. Irtifa, rofa. Apa artinya? Menggiatkan, menghidupkan lagi yang namanya sholat-sholatnya. Artinya apa? Tidak hanya sholat wajib yang dibuat konsentrasi, tapi dikonsentrasikan saja sholat-sholat sunnah. Karena ini bulan suci Ramadan. Kalau sholat wajib kan sudah biasa gitu, Bapak Ibu gitu, sudah biasa. Nah, gimana caranya? Ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Terutama apa? Terutama yang selalu mengiringi sholat wajib yang namanya rawatib. Nah itu. Yang 10 itu qobliyah subuh. Ya tak? Qobliyah duhur, ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Jadi ba'da isya itu kan. Jadi berapa tadi? 5 kali 2 berarti berapa? 10. Kalau jenengan ingin tambah salah satu hadis lagi adalah 12. Tapi letakkan qobliyah duhur itu ada 4. Ya 2 dan 2 baru duhur 4. Nanti setelah duhur 2. Kalau ingin satu kamplingan surga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Jaga 12 rakaat di luar sholat wajibnya. Dan itu kudu semangat. Semangat apa? Di dalam bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan sudahlah nggak apa-apa, karena memang belum maju. Saya kepingin Ramadan ini ada kemajuan, maka harus menghidupkan sholat-sholat itu. Ojo sampai dipadake karo apa? Di luar bulan Ramadan. Termasuk apa? Sholat sunatnya itu termasuk duha, gitu? Duha. Mau awal duha nggak apa-apa, setelah suruh. Suruhnya itu jam 5.47 kan itu kan? Berarti duhanya jam 6.05 menit. Itu sudah duha awal. Ya kan? Duha pertengahan setengah 9 atau jam 9. Duha akhir jam 11. Bis ngono kowe. Kalau ingin sunnah lagi, awal duha 2 rakaat. Berarti jam setelah suruh tadi ya, 10 menit setelah suruh tadi itu. Pertengahan 4 rakaat, 2. Akhir jam 11 8. Sakit buat jenengan. Itu namanya apa? Ada perencanaan, ada agenda. Ramadan maju kudu ngono kuwi. Kalau nggak ngono kuwi, jangan mengharap kemajuan. Karena kita apa? Ingin mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya apa? Irfa'us sholat. Menambah sholat di luar sholat yang wajib, namanya sholat sunat. Termasuk apa? Termasuk sholat taraweh. Sholat taraweh itu kan sholat malam kan, yang diawalkan gitu. Ojo milih imam. Ono lho saiki wong nggonku kowe. Imame sapa? Gak cocok, males. Begitu ada imam kok jenenge awale S, dia pindah masjid. Kenapa? Sing imami Bapak S. Topo SW. Ora usah milih-milih imam lan ora usah milih-milih masjid. Bismillah, ikhlas saja. Kalau jenengan kecapean di masjid itu ya duduk. Nggak usah ikut dulu, nanti ikut witir saja. Dan nggak usah ngerasani imam. Mareke entek pahalai karena apa? Gara-gara setelah terawih ngerasani imam. Hati-hati loh sampean. Bar terawih kuwe ojo sampai ngerasani imam. Dok suwe, dok cepet, wis pokoknya diterima. Syukur loh dok.
Loh kok rata saja Pak? Kok rata-rata kayak wong Jogja ya? Rada cepet menunggu malah rada di itu. Orang ngono kuwi sing penting sami'na wa ata'na, siapa yang jadi imam itu ya itu. Jadi ditambah-tambah dengan sholat-sholat sunat itu. Yang kedua, program atau agendanya adalah mu'allaqatul qiraah, mu'allaqatul Quran, menambah interaksi dengan Al-Quran. Mu'allaqah artinya apa? Punya perencanaan baca Quran, khususnya di bulan Ramadan dulu. Ojo sampai blok koyok sadurunge Ramadan, direncanakan, diagendakan. Karena kita kepingin apa? Ramadan berkemajuan. Coba gini, kalau di dalam bulan, kalau di dalam Quran itu adalah ibu-ibu, bapak-bapak, ada 30 juz. Kalau kepingin standar, aku kepingin Ramadan ini khatam. Ojo delok banyaknya Quran lembaran. Wis pokoknya kepingin 1 bulan ini khatam. Dibagi, karena di Quran ini ada 30 juz, berarti minimal 1 hari 1 juz. Ketika jenengan menentukan 1 hari 1 juz, jangan dihitung-hitung halamannya. Sudah membaca 1 halaman, 2 halaman, jenengan masih gini, masih berapa ya? Kok jauh kan? Suwi. Marahin males ya. Isek suwi. Isek 8 lembar. Lemes sampai. Gara-gara apa? Ngitung halaman yang belum, gak usah dihitung. Lah gimana Ustaz? Kalau 1 juz 1 hari itu dikredit. Kredit gimana? Yang kita itu kadang-kadang tidak terasa. Kredit begini, jenengan sholat wajib 5 kali itu, ya kan? Subuh sampai isya itu kan 5 kali. Sebelum sholat wajib itu jenengan nyicil 13 ayat sampai 14 ayat sebelum sholat. Jadi apa? Sebelum duhur aku maca 14 ayat. Nanti setelah duhur 14 ayat juga. Nanti ada asar lah. Wis diniati lho niat. Kayak kita waktu umroh itu loh, haji itu loh. Wis niat khatam. Karena ada apa? Iltijamnya ada himanya, ada niatnya. Sadurunge asar 14 rakaat. Sakwise asar 14 rakaat. Sadurunge asar 14 ayat, setelah asar 14 ayat juga. Begitu juga terus sampai sholat-sholat itu. Sebelumnya 14, sakwise 14. Itu kalau dijumlah 1 hari, itu jenengan sudah dapat 1 juz. Dan irit, nggak terlalu berat. Tapi pesan saya, ojo ngitung-ngitung apa? Halaman, cenan. Itu penyakit itu. Kok jenengan ngitung-ngitung halaman, lemes awake. Bisa piro itu? Kurangnya sampai wis mulai lemes karena apa? Isek 8 kali loro berapa? 16. Tambah. Nggak usah dihitung. Sing penting apa? Sebelum sholat wajib 14 ayat. Sakwise sholat 14 ayat. Nanti kalau sudah sehari sudah 1 juz. Asal apa? Konsisten. Asal konsisten. Bener-bener gitu. Karena apa? Jenengan ingin maju. Kalau nggak gitu, nanti jenengan terbentur malas. Orang kemajuan. Akhirnya cuma begitu terus. Padahal kata Rasulullah itu, jadikan Ramadan itu begini, syahrul Quran. Syahrul Quran itu Pak.
bulan Quran. Karena apa? Jenengan akan berdampak, berimbas pada karomanya Quran, kemuliaannya Quran itu. Adakah di dunia ini yang selalu bersama dengan Quran tidak mulia? Tidak ada. Coba saya tanya jenengan ya. Satu saja. Rasulullah itu di Mekah itu berapa tahun? 13 tahun. Tentang risalah itu 13 tahun. Di Madinah berapa? 10. Berarti 23 tahun. Pertanyaannya, kenapa Mekah itu kok diberi julukan Al-Mukarramah? Ayo. Mekah Al-Mukarramah. Mekah yang mulia, penuh dengan kemuliaan. Itu kenapa? Jawabannya cuma satu, Ibu. Karena Quran itu diturunkan di Mekah. Andai kata Quran itu turun di Jumoyo Al-Mukarramah. Jumoyo menjadi apa? Al-Mukarramah. Itu berarti apa? Orang siapa saya yang membersamai dengan Quran itu pasti mulia. Madinah juga begitu kan? Mekah 13 tahun Al-Mukarramah. Madinah 10 tahun apa? Al-Munawwarah. Al-Munawwarah itu artinya berkemajuan. Maju Madinah, kota. Kenapa kok dinamakan Al-Munawwarah? Karena Quran itu 10 tahun turun di Madinah. Coba. Balik turun di Jumoyo. Menjadi Jumoyo Al-Alan. Itu coba. Artinya apa? Ada kemauan, misalnya contoh. Malaikat itu ada berapa Bapak Ibu? 124.000 jumlahnya. Maaf ya, maaf. Malaikat itu malah tidak terhitung, itu Nabi. Malaikat itu banyak sekali. Tapi di antara malaikat-malaikat yang banyak itu ada malaikat yang termulia. Namanya Sayyidi Malaikah. Sayyid itu. Kenapa kok dinamai Sayyid Malaikah? Siapa itu Sayyidi Malaikah itu? Jibril. Kenapa Jibril diberi Sayyidi Malaikat? Malaikat yang termulia? Karena Jibril itu yang menurunkan Al-Quran. Mulia. Jadi siapa saja yang dengan Quran pasti mulia. Jangankan Jibril, Quran itu turun malam kan? Malam itu juga mulia. Jadi malam apa? Lailatul Qadar. Nah, ada tuh Lailatul Qadar. Laila itu malam, Qadar yang mulia. Kenapa? Karena membersamai Al-Quran. Coba. Orang itu mulia juga kalau orang itu ada kemauan belajar Quran. Quran maksudnya apa? Ngajarkan. Ya kan? Belajar Quran mengajarkan. Itu orang termulia. Apa hadisnya? Khairukum. Nah, coba. Man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran. Sebaik-baik kamu adalah orang yang ngaji. Setelah ngaji, ngajak kancane ngaji. Itu mulia itu. Coba. Karena apa? Yang diajarkan itu Quran. Tadi kan saya buka Quran tadi. Apa ayo? Quran yang saya baca di awal tadi. Surat apa? Al-Baqarah. Surat Rahman Ar-Rahman. Bunyinya hal jazaul ihsan illal ihsan. Saya buka dengan Quran agar apa? Majelis ini mulia karena diawali dengan Quran. Nanti gelindingnya Quran terus.
pasti mulia. Apa artinya itu? Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Apa artinya? Bukankah yang baik itu pasti dibalas dengan kebaikan juga? Jadi tidak ada dunia ini kalau membersamai Quran itu rendah, pasti mulia. Dan itu sudah tercontohkan di zaman Rasul. Tergantung kita, mau nggak kita diangkat oleh Allah sebagai mulia, asal dengan apa? Quran. Apa itu? Pertama cara membacanya, kedua mempelajarinya, ya kan? Ketiga ngaji kalau nggak bisa belajar sendiri. Nah itu apa? Kudu diprogramkan di dalam bulan suci Ramadan. Sehingga Rasulullah itu menjadikan apa? Ar-Ramadan syahrul Quran. Jadikan Ramadan itu sebagai bulan Quran. Jangan sampai lepas dari Quran. Minimal jenengan punya apa? Punya agenda atau program. Aku Quran insya Allah 1 hari 1 juz. Kalau nggak bisa turunkan setengah juz. Kalau nggak bisa, loh kok menengkap ya? Sing penting ojo sampai tanpa Al-Quran. Kenapa? Jenengan akan dimuliakan dengan bacaan Al-Quran. Saya itu ditanya, Pak, kenapa itu Nabi itu kok dipanggil-panggil dengan Sayyidina Muhammad? Nah coba, kan itu cuma kita saja yang nggak Sayyidina Muhammad. Ada orang itu Sayyidina Muhammad, Muhammad Sayyidina Muhammad. Apa itu Sayyidina Muhammad? Karena ayat itu turun kepada Nabi sehingga Nabi itu diangkat, ya toh, menjadi mulia. Kemuliaannya kenapa? Karena Quran itu turun padanya, menjadi sayyid. Nah, juga begitu nanti ada Sayyidina Agus, Sayyidina Bambang. Karena apa? Penggaweane tadarus benar itu, ya toh, diangkat oleh Allah. Artinya apa? Ada kemauan akrab dengan apa? Al-Quran. Jadi Quran itu jangan dijauhi, malah apa? Harus didekati, menjadi bersaudara di mana saja dan kapan. Lebih-lebih di dalam bulan suci Ramadan. Ya. Jadi agendanya apa? Menambah sholat sunat. Kemudian yang kedua, mendekati Al-Quran atau baca Al-Quran diagendakan. Kemudian yang terakhir, sodakoh. Sodakoh itu apa? Memberikan sesuatu kepada saudara kita. Kata Rasulullah gimana? Orang yang bisa memberikan 1 biji kurma kepada orang yang apa? Yang puasa. Itu pahala orang yang puasa itu adalah diberikan kepada siapa? Orang yang memberi, tidak mengurangi dari apa yang didapat. Cuma 1 apa? Kurma loh, 1 biji kurma. Saya tidak menyuruh jenengan nanti berduyun-duyun beli kurma. Ya toh? Kemudian jenengan sedekahkan orang. Itu artinya Rasulullah itu begini. Standar minimal itu apa? Sampai-sampai orang yang hanya memberi 1 kurma, 1 biji kurma saja, itu bisa mengangkat pahala orang yang diberi itu tidak mengurangi. Jadi apa? Pahala orang yang makan kurma itu jangan dapat segitu. Pahalanya orang itu seharian. Masa. Itu kalau cuma standar apa? 1 kurma. Batal jenengan kepengen beberapa orang saja Pak. Beberapa kilo kok biji. Ya gitu kan. Syukur 1 kilo kemudian dibagi-bagi kan gitu. Itu namanya apa? Namanya program atau apa? Agenda. Jadi kembali lagi, Ramadan berkemajuan itu harus punya visi. Visinya mutakin. Ramadan berkemajuan itu harus punya misi. Dalam perjalanan itu apa? Misinya la'allakum tattaqun, la'allakum taskurun, la'allahum
yarsudun. Di samping itu ada kemajuan, ya berkemajuan kalau punya agenda. Apa agendanya? Menambah sholat sunat. Yang kedua, menambah bacaan Al-Quran. Yang terakhir, sodako. Itu insya Allah jenengan nanti tahu hasilnya. Baru nanti akhir Ramadan jenengan muttaqin. Tujuan jenengan kena. Wis jadi wongnya itu. Wis ditata oleh Allah menjadi muttaqin. Kalau belum jadi tatakun. Ya tak? Tapi kalau sudah jadi muttaqin. Makanya Quran itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kemudian kama kutiba alal ladzina min qablikum, terus diakhiri. Nah, proses itu baru proses tatakun. Muttaqinnya belum. Ketika apa? Kalau sudah 1 bulan tak lihat dulu. Oh, ada proses. Oh, baru muttaqin. Ngaten nggih? Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan Bapak Ibu? 7:30. Oke. 8:30. Monggo, Ibu. Di dalam bulan Ramadan kan ada doa malam Lailatul Qadar itu Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Tapi doa itu sudah saya sering baca sebelum bulan Ramadan itu. Kira-kira oh iya. Jadi begini, biasanya doa itu kan doanya itu kan Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Aisyah itu kepingin menjemput Lailatul Qadar. Ya kan? Kemudian Aisyah itu begini, ya Rasulullah, saya ingin jemput Lailatul Qadar. Apa yang seharusnya saya lakukan? Rasulullah ngajari gini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya apa di sini intinya? Minta maaf. Karena Allah itu Maha Pemaaf. Itu dibaca kapan saja boleh, karena mengakui Allah sebagai pemaaf. Itu kan doa. Ya kan? Tapi kalau bisa dikonsentrasikan lagi kalau sudah akhir Ramadan. Karena itu hadisnya adalah hadis Aisyah. Tanya kepada Rasulullah tentang apa? Tentang persiapan apa yang saya lakukan ketika saya menjemput Lailatul Qadar. Nah, Rasulullah kemudian Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi kalau jenengan kepingin baca itu di luar apa? Di luar sholat, di luar apa? Di luar menjemput Lailatul Qadar, tidak masalah karena itu redaksinya bagus. Ya tak? Seperti ini loh Ibu ya. Biasanya di lingkungan kita itu kan ada doa setelah tarawih ya. Tarawih itu Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika. Itu sajane redaksinya bukan dari Nabi. Nabi itu cuma begini, ini doa mau ada Lailatul Qadar, perbanyaklah kamu syahadat tauhid. Syahadat tauhid apa? Asyhadu an la ilaha illallah, itu namanya syahadat tauhid. Yang kedua, perbanyaklah istighfar. Jadi syahadat tauhid, istighfar, minta surga, dijauhkan dari siksaan api neraka. Rasulullah cuma ngomong begitu. Tidak ada redaksi apa? Redaksi hadisnya, doanya nggak ada. Cuma bilang perbanyaklah kamu syahadat tauhid, perbanyaklah kamu istighfar, perbanyaklah kamu minta surga, perbanyaklah kamu dijauhkan dari api neraka. Nah, kemudian para ulama mutaakhirin, ulama-ulama itu gawe redaksi astaghfirullahaladzim, gitu kan? Astaghfirullahaladzim asyhadu an la ilaha illallah, kemudian astaghfirullah, terus as'alukal jannah, terus wa a'udzubika minan nar. Sampai situ dulu.
Itu hadis yang pertama, Ibnu Hujaimah itu hadisnya.